Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa, gue selalu berharap kalau kabar kalian itu selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, ya, selalu dalam kondisi sehat. Kita semua selalu diberikan atau disertai kebaikan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, pada video kita kali ini kembali gue akan membahas seputar pinjaman online, ya. Tapi kali ini gue nggak akan ngebahas spesifik ke salah satu pinjaman online. Cuma gua mau sharing ke kalian ya info yang gua baru aja dapat dari salah satu debt collector pinjaman online teman-teman. Dan sejujurnya gue juga nggak tahu kalau debt collector ini tuh memang internal atau eksternal dari si pinjol tersebut ya. Gua nggak mau ngebahasain pinjolnya apa, gua nggak mau nyebut si pinjolnya apa, tapi ini berlaku buat seluruh pinjol ya, baik legal maupun ilegal nih teman-teman. Jadi si DC ini ngasih informasi nih ke gua ya, ngasih informasi. Terus si DC ini juga ngasih sedikit bocoran nih buat teman-teman yang sedang kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan ke depannya, atau buat teman-teman yang mungkin sudah OTW galbay ya teman-teman ya, atau mungkin yang udah galbay juga gitu. Pokoknya intinya ini gua mau sharing ke kalian ya, gua mau sharingkan ke kalian info yang gua dapat dari si DC ini ya. Intinya buat kalian yang mau dengerin silahkan, kalau yang menurut kalian nggak penting ya silahkan skip aja. Tapi gua pastikan menurut gua sendiri ini penting ya teman-teman. Dan ini lebih baik kita catat, dan supaya kedepannya kita tuh nggak nggak salah langkah gitu ya, salah langkah atau kita salah ambil keputusan gitu. Terus gue juga mau sedikit ngebahas soal gini deh bahasanya, gue juga takut salah ngomong ya, lebih baik gue bahasainnya gini. Coba kita sharing soal peraturan OJK yang apa ya namanya, ada salah satu poin lah di aturan OJK itu yang menerangkan pinjol itu tidak boleh lagi melakukan penagihan kepada debitur setelah 90 hari. Ya, tapi di sini ada celahnya, dan gue juga baru ngeh ketika si DC ini ngasih tahu gue nih teman-teman soal ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau dengar penjelasan gue atau mau dengar sharingan gue sekarang ya, kalian pantengin terus videonya sampai habis, dan gue harap kalian juga mau luangin sedikit waktu buat klik tombol subscribe ya di channel ini. Terus kalau misalkan memang video ini menurut kalian cukup informatif, mungkin kalian bisa juga bantu gue buat klik like dan share ke teman-teman kalian ya. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu gue sempat ketemu sama salah satu debt collector ya. Dia sih berpesan, gue bakal kasih apa ya, dia berpesan gini teman-teman. Ketika gue memperkenalkan diri, terus gue bilang gue punya channel YouTube buat ngebahas pinjol dan segala macamnya, terus si DC ini bilang, ya udah gue kasih info ke lu, gue bakal kasih bocoran ke lu, tapi tolong identitas gue nggak usah lu sebutin. Nah intinya gitu ya. Jadi kenapa gue nggak sebut salah satunya ya, dari pinjol mana ini si DC ya. Nah jadi si DC ini informasiin ke gue teman-teman, kalau buat kalian yang lagi galbay atau memang kreditannya sedang macet atau cicilannya lagi nunggak gitu ya, kalau kalian sudah nggak sanggup lagi bayar di pinjol ya, di pinjaman online, sebaiknya kalian stop pembayarannya teman-teman. Nggak usah lagi kalian pikirin, nggak usah lagi kalian pusingin. Kalau misalkan emang kalian capek diteror sama DC online dan lain-lain, kalian cukup ganti nomor telepon, ganti WhatsApp, ganti email, kalian hapus aplikasinya, kalian restart handphone. Itu udah selesai ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian didatangi DC ya oleh salah satu pinjol nih ya, kalian nggak perlu panik ya, nggak usah pasang panik, nggak usah pasang muka panik, nggak usah kalian menghindar juga, dan kalian juga nggak usah takut berlebihan ya. Dan intinya kalian harus tetap tenang, jangan ada sedikit pun gelagat-gelagat emosi dari kalian ya teman-teman. Intinya kalian terima aja, terus kalian jawab dengan jawaban yang pasti dan jangan berubah-ubah ya. Jadi jawabannya cukup, untuk saat ini saya memang tidak bisa lagi membayarkannya karena memang saya penghasilannya pun memang cukup untuk kehidupan saya sehari-hari. Jadi kalau misalkan memang saya bersalah, saya akui memang saya salah karena saya nggak bayar cicilan, saya nunggak. Tapi kalau misalkan saya diharuskan membayar hari ini,
saya nggak ada uangnya. Intinya teman-teman cukup tegasin aja nggak ada dananya buat dilakukan pembayaran lagi ya. Itu kata-katanya mah terserah teman-teman lah nanti apa di bahasainnya seperti apa. Intinya gue ngasih info gitu aja ya. Ini adalah info yang gue dapat dari si DC itu ya teman-teman. Nah terus kalau misalkan teman-teman disaranin buat eh, mendatangi kantor si pinjol ini ya teman-teman. Menurut si DC ini tuh lebih baik jangan teman-teman. Karena apa? Karena nanti ketika teman-teman datang ke sana, terus teman-teman disuruh untuk restruk ya untuk negosiasi gitu. Ujung-ujungnya nanti kalian malah disuruh menandatangani pelunasan ya teman-teman dengan penghapusan denda dan lain-lain ya. Nanti malah jadi memberatkan kalian. Kalau kalian nggak sanggup dan kalian memang cuma punya uang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, lebih baik kalian nggak usah pikirin dulu soal bayar pinjol, oke? Intinya gini, berapapun hutang kalian dipinjol, ya, berapapun hutangnya, kemungkinan terburuknya itu cuman kalian akan menerima slip OJK, ya, intinya nama kalian akan di blacklist di slip OJK ya, masuk daftar hitam. Terus kemungkinan terburuknya, ya, kalian paling akan didatangi oleh DC. Gitu teman-teman. Intinya gue sih bukan mengajarkan kalian buat nggak bayar hutang ya, hutang tetaplah hutang ya. Intinya tetap kita harus bayar, kapanpun itu kita tetap harus bayar. Cuman kalau di saat memang kita lagi nggak ada dana untuk bayar, ya mau gimana lagi ya kan? Ya intinya gitu aja, nggak usah panik lah. Intinya nggak usah panik sih sebetulnya. Kita pikirin uh, apa ya maksudnya? Kita tuh berpikir secara tenang aja dulu gitu, dengan kepala dingin gitu. Karena pasti akan ada jalan keluarnya nantinya teman-teman, ya gitu. Nah, terus kenapa alasannya si DC ini ngasih tahu gua kayak gitu ya? Maksudnya ngasih bocoran begitu. Jadi menurut si DC ini ya, kalau misalkan kalian melakukan negosiasi ya, mungkin kalian bisa dapat perpanjangan tenor ya, itu pun kemungkinannya kecil katanya teman-teman. Kalaupun dapat ya paling 10-20% kemungkinan di ACC-nya. Oke, kita bicara kalau dapat nih teman-teman. Yang ditakutkan adalah nantinya teman-teman, ketika kalian udah tanda tangan restruk, terus kalian disetujui gitu ya, perpanjangan tenornya, takutnya nanti ketika kalian nggak mampu lagi membayar, justru itu yang akan memberatkan kalian. Karena apa? Karena tanda tangan perjanjian itu ya teman-teman, yang kalian lakukan itu di awal itu kan di aplikasi teman-teman ya. Nah, untuk restruk itu akan ditandatangani secara langsung teman-teman, secara offline. Jadi teman-teman nanti bakal tanda tangan surat perjanjiannya langsung di kantornya ya. Apalagi kalau misalkan kayak gitu, biasanya kalau nominalnya besar itu ada materai yang harus digunakan teman-teman. Jadi lebih baik kalian nggak usah coba-coba lah gitu ya. Nggak usah coba-coba datang ke kantor pinjolnya, ya pinjol apapun itu. Lebih baik kalau misalnya memang udah nggak sanggup, ya udah nggak sanggup aja, di hold aja dulu pembayarannya sampai nanti suatu saat kalian mungkin ada rezeki lebih dan kalian mungkin udah kaya ya, amin, kalian bisa bayarkan kembali hutang-hutangnya. Karena intinya satu sih, hutang tetaplah hutang ya. Kalian nggak didatengin DC atau apapun itu ya tetap aja namanya hutang ya tetap hutang. Ya, apalagi hutang online gitu ya, itu tetap ada datanya tuh nggak mungkin hilang teman-teman. Nah, berikutnya kalau untuk hal yang mau gue jelasin sekarang nih, yang mau gue sharing ke kalian sekarang nih, gue disclaimer dulu nih ya. Ini tergantung gimana nih, tergantung perspektif kalian nih mau berpikirnya ke arah mana. Tapi yang jelas ini info yang gue dapat dari si DC ini teman-teman ya. Kalau misalnya si nasabah ini udah susah banget ditagih, ya dihubungi nggak respon, ya di telepon nggak respon gitu ya, intinya sudah nggak peduli lagi lah panggilan atau telepon-telepon dari si pinjol ini, dan ketika didatangi oleh DC pun sudah tidak memberikan respon, sudah tidak bisa memastikan gitu ya, mau bayarnya kapan dan lain-lain lah gitu. Info yang gue dapat dari DC ini, biasanya DC itu akan melakukan report ke si pihak pinjolnya ya, menginformasikan kalau si nasabah ini sudah nggak ada di alamat domisili yang didaftarkan ketika melakukan registrasi saat pengajuan pinjaman di pinjol ini teman-teman. Jadi intinya si DC ini memberikan informasi palsu lah ke pihak pinjolnya supaya si DC ini
nggak lagi ditugaskan buat nagih si nasabah ini ya, karena mungkin DC juga capek teman-teman. Ya dia juga jengah ya, nagih nggak ada keputusan, nagih juga nggak ada kepastian gitu kan. Daripada reputasinya dia yang hancur, jadi dia memutuskan untuk bikin laporan palsu bahwa seolah-olah si debitur ini sudah tidak tinggal di alamat sesuai domisilinya. Jadi intinya udah hilang gitu. Ya biasanya kalau udah kayak gitu, si DC ini nggak akan ditugasin lagi dan si DC ini akan dialihkan ke penagihan yang lainnya. Nah, gitu teman-teman. Ini tergantung ke perspektif kalian mau percaya ini atau kalian mau meyakini ini atau enggak. Kalian mau menganggap ini cuman basa-basi si DC atau serius, ya itu balik lagi gimana pemikiran kalian aja gitu teman-teman. Nah, terus untuk pembahasan berikutnya nih soal apa ya, pinjol tidak lagi diperbolehkan menagihkan kepada debitur yang keterlambatannya memasuki 90 hari ke atas ya atau 3 bulan. Sebetulnya ada aturan itu, memang iya jelas pinjol itu nggak boleh nagih. Tapi ada celahnya teman-teman. Dan ini disetujui juga oleh OJK ya. Pokoknya ini bukan opini gue ya, gue juga dapat langsung info ini dari si debt collector ini teman-teman. OJK emang ngeluarin aturan itu ya, pinjol itu nggak boleh menagihkan secara langsung ya. Ini di garis bawah ini, secara langsung kepada debitur setelah memasuki keterlambatan 90 hari. Tapi di situ juga ada penjelasannya gini, pihak kreditur atau pinjaman online itu bisa menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk melakukan penagihan kepada si debitur setelah keterlambatan 90 hari atau lebih. Jadi intinya gini, kalian akan tetap ditagih sama si pinjol ini ya, meskipun kalian sudah melebihi waktu keterlambatan 90 hari. Karena si pinjol ini pasti akan menggunakan jasa pihak ketiga teman-teman. Nggak mungkin kalau mereka nggak menggunakan jasa dari pihak ketiga, apalagi kalau limit dari teman-teman itu ya lumayan gede gitu, atau tunggakannya masih lumayan gede gitu. Jadi intinya nggak ada yang namanya hutang itu auto lunas, ya nggak ada teman-teman. Yang mau penagihannya seperti apapun itu nggak ada yang namanya hutang itu auto lunas. Di sini gue bukan mau nakut-nakutin, gue juga bukan mau mematahkan stigma-stigma orang gitu ya, yang ngasih tahu kalian gitu. Hutang sudah kalau udah 90 hari itu nggak boleh lagi ditagihan, bukan ya teman-teman. Kita tuh berpikir realistis aja lah, yang namanya hutang itu ya mau gimana pun aturannya itu pasti bakalan ditagih teman-teman. Ya mau dari DC internalnya atau mungkin dari DC eksternalnya atau dari pihak ketiga ya gitu. Intinya yang namanya hutang itu bakal tetap ditagih sampai kapanpun. Ya mungkin ada di sini teman-teman yang udah keterlambatannya udah 1 tahun atau 2 tahun belum ditagih gitu ya. Sebetulnya catatan hutangnya akan tetap masih ada teman-teman ya, nggak akan hilang. Catatan hutangnya masih ada. Ya mungkin ada beberapa hal yang bikin teman-teman di luar sana ya yang udah lama nggak ditagih atau nggak didatengin itu ya sampai sejauh ini masih aman-aman aja gitu. Ya entah mungkin dari jarak, entah mungkin limitnya juga nggak terlalu besar gitu ya, atau mungkin nggak masuk ke daftar penagihan, atau mungkin namanya ke skip gitu pas lagi mau di verifikasi datanya, kan bisa aja gitu ya. Ya namanya sistem itu ya, sistem kan tetap aja buatan manusia, pasti ada salahnya gitu. Nah jadi gitu teman-teman ya, intinya kalau kalian emang udah nggak sanggup buat bayar sih ya udah, kalian gak usah panik, gak usah takut gitu aja lah ya. Mungkin info yang gue dapat dari si DC tuh segitu aja teman-teman. Nanti kalau misalkan ada info-info yang lain, gue bakal sharing lagi ke kalian, karena menurut gue hal-hal yang kecil-kecil kayak gini tuh penting sih kalau menurut gue buat gue sampein, apalagi buat kita semua yang lagi merasa kebingungan atau udah mulai stres ya sama yang namanya jenis pinjol atau penagihan-penagihan pinjol lain-lainnya ya teman-teman. Ya intinya gitu aja sih teman-teman ya, pokoknya kita semua harus tetap tenang ya, jaga mental baik-baik. Yang paling utama itu jaga kesehatan, jangan stres. Karena kalau pikiran kita tenang, kita pikiran adem, itu jalan keluar tuh pasti bakalan kebuka selebar-lebarnya teman-teman. Dan mudah-mudahan dari jalan
keluar yang dibuka selebar-lebarnya, itu pula kita juga diberikan rezeki yang halal dan rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Kita aminin deh buat semuanya, dan kita semua juga intinya di sini selalu dilindungi dah, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, jalanin hidup ke depannya, karena pasti bakal berat banget ya perjalanan hidup ke depannya, apalagi kita harus menghadapi debt collector ya, teleponan, spam dan lain-lain, itu pasti akan berat sekali. Oke, teman-teman. Jadi buat pembahasan kita untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada pembahasan yang kurang jelas atau kurang dimengerti ya gue mohon maaf. Mungkin kalian juga bisa tanyakan aja langsung di kolom komentar. Ya, siapa tahu ada yang kelewat dari penjelasan gue atau kurang dipahami gitu ya, bisa ditanyakan aja di kolom komentar teman-teman. Intinya kita sharing sama-sama ya, kita sharing buat pelajaran ya, buat pelajaran aja supaya kita semua tuh tahu gitu gimana caranya buat menghadapi segala bentuk yang namanya teror, intimidasi dan lain-lain ke depannya teman-teman. Ya gitu aja teman-teman ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai detik ini, dan gue ucapin juga terima kasih buat kalian yang udah mau klik tombol subscribe dan klik tombol like-nya, dan buat yang mau share video ini ke siapapun silahkan ya. Nggak masalah, justru gue malah berterima kasih ke kalian ya. Oke teman-teman, terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.